Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Indra Channel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Dalam belajar kali ini kita akan mempelajari kisi-kisi nomor 22, 24, 23 sampai 24. Di sini saya salah tulis ya, teman-teman, harusnya 24 bukan 25. Nah, di sini kita akan fokus pada pembahasan Khalifah Bani Umayyah. Kita akan membahas tentang kondisi sosial masyarakatnya, kemudian tentang perkembangan pendidikan dan kebudayaannya, dan terakhir akan tentang perluasan wilayahnya ya. Dan sekilas ya, kita ingat-ingat kembali tentang siapakah sebenarnya Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus. Nah, di Damaskus ini ada 14 khalifah serta dari 756 sampai 929 Masehi sebagai Emirat Cordoba, Imarah Kurtubah, dan dilanjutkan menjadi kekhalifahan Cordoba 929 sampai 1031 Masehi, Cordoba di Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abu Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Kejayaan Bani Umayyah terjadi pada dua periode pemerintahan. Keduanya adalah saat Bani Umayyah dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Sejumlah sarana pelayanan, masjid, dan efektivitas pemerintahan serta pajak dilakukan untuk masyarakat. Kemudian pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Okhus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Okhus dan berhasil menundukkan Balkanabat, Bukhara, Khawarizmia, Fergana, Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju ke wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan selat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan, dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvir, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenea. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers, dan dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun, dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah Mediterania juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini.
Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam, masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Kita lanjut. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinas pos tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menerbitkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatannya khusus seorang hakim, Qadi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadi adalah seorang spesialis di bidangnya. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik, meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap, serta membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Kemudian kronologi Bani Umayyah. Nah, ini jadi runtutan dari kepemimpinan Bani Umayyah ya teman-teman. Tahun 661, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Kemudian tahun 670, perluasan ke Afrika Utara, penaklukan Kabul. Kemudian 677, penaklukan Samarkand dan Tirmidz, serangan ke Konstantinopel. 680, kematian Muawiyah. Yazid I menaiki tahta, peristiwa pembunuhan Husain. Husain ini putra dari Ali ya, teman-teman. Cucu dari Nabi Muhammad SAW yang ternyata dibunuh secara brutal di perang Karbala. Kemudian 685, Khalifah Abdul Malik menegaskan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Tahun 700, kampanye menentang kaum barbar di Afrika Utara. Kemudian tahun 711, penaklukan Spanyol, Sind dan Transoxiana. Kemudian 713, penaklukan Multan. 716, serangan ke Konstantinopel. 717, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Reformasi besar-besaran dijalankan. Nah, Umar ini adalah salah satu khalifah yang membawa Bani Umayyah mencapai masa kejayaannya ya, puncak kejayaan. Kemudian 725, tentara Islam merebut Nimes di Prancis. 749, kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak terhadap Abbasiyah. Kemudian Damsyik direbut oleh tentara Abbasiyah. Damsyik ini Damaskus ya. Kemudian kejatuhan kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, jadi ketika jatuh ini Bani Umayyah tidak habis hilang serta-merta ditumpas itu, tapi masih ada sisa-sisanya. Tahun 756, Abdul Rahman Ad-Dakhil menjadi khalifah Muslim di Cordoba, memisahkan diri dari Abbasiyah. Tokoh ilmuwan Muslim pada masa dinasti Bani Umayyah. Dalam bidang ilmu fikih itu ada Imam Hanafi, Imam Malik. Dalam bidang tasyawuf ada Hasan Al-Basri, Rabi'atul Al-Adawiyah. Dalam bidang ilmu hadis ada Abu Hurairah. Dalam bidang tafsir ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jabir. Dalam ilmu kimia ada Abbas bin Firnas. Kemudian dalam ilmu kedokteran ada Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Kemudian ilmu sejarah ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad. Kemudian di ilmu bahasa dan sastra ada Ali Al-Qali. Kemudian Abu Amr Ahmad, Ibnu Muhammad, dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya. Kecuali, berarti yang bukan ya teman-teman, mendirikan lembaga Baitul Mal. Ya, karena Baitul Mal ini sudah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin. Jadi memang bukan garapannya Bani Umayyah ya. Kemudian berarti yang menjadi fondasinya itu adalah A. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur
Afrika Utara, India, dan Bizantium. Membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalus. Kemudian mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Nah, jadi semangat perluasan, semangat dakwah Islam itu sangat besar ya kalau di Bani Umayyah ini. Kemudian nomor 2, wujud kebudayaan fisik berupa hasil aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah adalah, di sini jawaban A, B, C benar. Jadi semuanya benar, kita lihat saja. Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Yerusalem. Kemudian istana-istana yang didirikan sebagai tempat beristirahat di padang pasir pada masa ini antara lain Qusair Amrah dan Al-Musatta. Kemudian katedral St. John di Damaskus diubah menjadi masjid. Nomor berikutnya, departemen yang dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengelola organisasi tata usaha negara. Itu ada An-Nidam Al-Idari. Kemudian ada An-Nidam Al-Mali, itu adalah keuangan negara. An-Nidam Al-Harbi, itu adalah ketentaraan negara. An-Nidam Al-Siyasi adalah organisasi politik negara. Kemudian lanjut nomor 4, berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kecuali ada yang bukan ya, berarti teman-teman itu adalah bidang kedokteran. Kemudian ada bidang diniyah, bidang tarikh, bidang filsafat. Saat pemerintahan dinasti Umayyah terletak di kota B ya, Damaskus. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, sekretaris negara yang mengurusi masalah persuratan adalah Kati Barrasyail. Nomor 7, sikap Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi khalifah adalah A ya, tetap bergaya hidup sederhana. Mengutamakan dirinya tidak, bergaya hidup mewah tidak, mengumpulkan kekayaan juga tidak. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini memang terkenal dengan kesederhanaan. Kemudian nomor 8, bahasa resmi Daulah Bani Umayyah adalah D ya, bahasa Arab. Nah, bahasa ini diresmikan oleh Khalifah Abdul Malik. Kemudian nomor 9, dalam upaya memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagai yang dimana digambarkan oleh Philip Kahiti, yaitu jawaban A, B, C, D benar. Jadi kita lihat aja ya, mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang di dalamnya orang bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. Ilmu keislaman muncul dan berkembang pada masa ini seperti ulumul Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam, dan lainnya, termasuk muncul dan berkembang fikih dan usul fikih dalam 4 mazhab semacam Imam Syafi'i. Filsafat, matematika, ilmu alam, metafisika, geometri, aljabar, aritmatika. Terus astronomi, kedokteran, kimia, dan musik. Penterjemahan buku-buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Oke teman-teman, sudah selesai ya untuk kisi-kisi nomor 22, 23, 24 yang secara khusus membahas tentang Khalifah Bani Umayyah. Jadi teman-teman bisa akses materi yang lebih luas lagi tentang Bani Umayyah ini ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.